Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Getih Wangi. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, dan inilah Getih Wangi. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri yang bernama Agus dan Leli. Keduanya hidup serba kekurangan, manakala krisis moneter menghantui perekonomiannya. Terlebih lagi untuk membeli bahan pangan, Agus harus mencari-cari pekerjaan yang benar-benar menutupi kebutuhannya itu. Selain itu, posisi istrinya, yaitu Leli, sedang mengandung anak pertamanya. Dalam kesehariannya, Agus rela menjadi tukang pikul beras di sebuah pasar yang berdekatan dengan rumahnya. Penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk berupa ikan asin. Setiap harinya, Agus melakukan aktivitas seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Ia sendiri mulai kebingungan manakala usia kandungan istrinya itu sudah semakin membesar. Di suatu malam, Leli mendekati Agus yang sedang terduduk di depan rumah. "Kang, sebentar lagi aku akan melahirkan." Agus yang mendengar hal itu hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang sedih. "Neng, usia kandunganmu berapa sekarang?" 7 bulan, Kang." "Berarti 2 bulan lagi ya?" "Iya, kira-kira begitu." Agus pun beranjak bangkit dan menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam. Dalam hatinya, Agus harus mencari uang agar bisa membantu persalinan istrinya yang sudah mendekati bulan kelahirannya. "Akang kenapa sedih?" "Akang belum ada uang, Neng." "Jadi anak kita gimana, Kang?" "Akang pikirin dulu ya caranya. Siapa tahu ada jalan." Leli hanya mengangguk saat mendengar jawaban Agus yang terpaksa untuk optimis walaupun dalam keadaan yang krisis. Keesokan harinya Agus kembali berangkat ke pasar. Namun sebelum ia berangkat, Agus memandangi perut istrinya yang membuncit itu. "Akang liatin apa?" Enggak, Neng. Akang cuma gak sabar mau lihat anak kita." Leli tersenyum mendengar hal itu. "Akang yang semangat kerjanya biar bisa cepet-cepet lihat dedek bayi." "Iya, Neng. Akang berangkat dulu ya." "Iya, Kang." Agus mencium kening Leli dengan perasaan yang penuh kebahagiaan dan langsung pamit untuk menuju ke pasar. Sampainya di pasar, Agus langsung diberi tugas oleh bosnya untuk mengangkat karung beras berukuran 50 kilo. Beban 50 kilo menurut Agus sudah sangat berat. Dengan tubuhnya yang tidak terlalu bugar, Agus paling sanggup mengangkat 10 karung. Ia kadang mengeluh sakit pinggang saat tidak diberi waktu untuk beristirahat. Tiba saat jam istirahat, Agus biasa makan ubi goreng yang dibawa dari rumah. Ubi itu hasil masakan Leli yang biasa digunakan untuk mengganjal lapar. Saat yang bersamaan, salah satu teman kerjanya menghampiri Agus. Orang itu bernama Mang Ujang. "Agus, kumaha damang atuh?" "Sae, Mang. Gimana? Ngangkat berapa karung sekarang?" "10 dulu, Gus. Badan pegel-pegel semua." Jelas Mang Ujang. "Emangnya semalam habis dari mana, Mang?" tanya Agus. "Habis ritual." "Hah? Ritual apa?" Agus terkejut mendengar jawaban Mang Ujang terkait aktivitasnya di malam hari. "Kamu mau kaya raya?" tanya Mang Ujang. "Ya mau atuh. Siapa sok yang gak mau jadi kaya?" Jelas Agus. "Tapi kamu harus siap resikonya, Gus," tanya Mang Ujang. "Resiko apa, Mang?" tanya Agus. "Ya resiko dari hasil kekayaanmu itu." "Pekerjaan?" "Bukan atuh." "Terus apa, Mang?"
Ini bukan pekerjaan, ini tentang pesugihan, ucap Mang Ujang dengan suara lirih. Agus yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun benar-benar tak percaya jika selama ini Mang Ujang melakukan sebuah ritual pesugihan. Yang benar atuh Mang, dosa atuh pesugihan mah, jelas Agus. Ah kamu, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ya tuh maaf. Itu pesugihan apa Mang? Pesugihan tumbal bayi Gus. Agus makin kaget ketika Mang Ujang menyebutkan jenis pesugihan yang dilakukan olehnya. Ia bahkan tidak percaya jika istrinya Mang Ujang selalu keguguran karena ulah dari ritual pesugihan tumbal bayi itu. Mang, jadi anak kamu itu meninggal bukan karena keguguran? Ya bukan atuh Gus, kan namanya aja pesugihan tumbal bayi. Jadi bayi kamu ditumbalin demi harta? Tanya Agus dengan ekspresi kurang percaya. Iya, benar. Ya namanya juga orang susah Gus. Agus membenarkan keadaan ekonominya yang sedang melanda seluruh orang di Indonesia. Terkait dengan krisis moneter, orang bisa melakukan apapun hanya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Terlebih lagi mereka yang tidak memiliki kerjaan akan lebih sering mendatangi dukun yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi gimana Gus? Kamu mau ikut pesugihan? Enggak mau lah, dosa Mang, jelas Agus. Alah Gus, sekarang tuh susah cari duit Gus. Cari duit halal tapi bikin kaya susah. Ya juga sih Mang, tapi kan kamu gak mau jadi orang kaya? Tanya Mang Ujang. Agus mulai terperdaya dengan tawaran dari Mang Ujang. Agus sendiri ingin sekali menjadi orang kaya. Ia bisa membeli seluruh keperluan keluarganya sendiri. Mau sih Jang, tapi takut aja, jelas Agus. Takut istrimu marah? Ya iya, sekarang kan juga dia lagi ngandung Jang. Sebentar lagi melahirkan. Aku tahu. Supaya kamu bisa kaya tapi istri kamu tidak marah, gimana caranya? Mang Ujang pun membeberkan rahasia terkait pesugihan tumbal bayi tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu Mang Ujang juga memberikan tips dan trik seputar hal-hal yang dilakukannya agar istri tidak curiga terkait dengan pesugihan yang sedang dijalankan. Kamu harus memberikan obat khusus agar istri kamu mengira kalau dia keguguran Gus. Ternyata untuk menyembunyikan ritual pesugihan itu, Mang Ujang memberikan obat khusus pada istrinya hingga istrinya mengira kematian dari bayi yang masih dalam kandungannya itu disebabkan oleh mengonsumsi obat terlarang. Padahal obat itu tidak ada pengaruhnya pada kandungan istri. Namun setelah ritual itu benar-benar berhasil, maka kematian dari anaknya akan berbuah manis yang tidak tergantikan dengan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Agus mulai memahami alur pesugihan yang dilakukan oleh Mang Ujang. Ia juga sudah mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Mang Ujang pada dirinya. Jadi gimana Gus? Kamu mau lakuin pesugihan ini? Tanya Mang Ujang. Caranya gimana Mang? Aku akan beritahu caranya asalkan kamu berjanji untuk menjaga rahasia ini. Oke Mang, saya janji untuk tidak memberitahukan hal ini. Tak lama kemudian, Mang Ujang memberikan sebuah alamat tertulis dan memberikannya pada Agus. Besok malam datang ke tempat itu. Dia adalah dukun yang biasa memberikan pesugihan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, jelas Mang Ujang. Agus pun membaca alamat itu. Ia juga mengeja huruf demi huruf nama dari dukun yang mampu memberikan pesugihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ki Gandu? Namanya Ki Gandu? Tanya Agus. Iya benar, namanya Ki Gandu, jelas Mang Ujang. Oke, besok malam saya akan coba main ke dukun itu Mang. Mendengar hal itu, Agus menjadi percaya diri lagi dan berusaha memaksimalkan mungkin untuk mewujudkan keinginannya agar menjadi orang kaya di tempatnya itu. Tepat di malam harinya Agus pergi ke tempat dukun itu. Kebetulan saat itu malam Jumat Kliwon. Dia memberanikan diri pergi ke tempat dukun itu yang bernama Ki Gandu. Hal yang harus dilakukannya
adalah untuk menanyakan mengenai pesugihan tumbal bayi. Jarak antara tempat Agus dengan Ki Gandu lumayan jauh, berkisar sekitar 30 menit dari rumahnya. Dan saat itu Agus sudah mendapatkan izin dari istrinya dengan alasan untuk mengunjungi temannya guna membahas pekerjaan barunya. Padahal Agus pergi ke rumah Ki Gandu untuk membahas pesugihan yang dikatakan oleh Mang Ujang saat berada di tempat kerja. Selama dalam perjalanan, Agus selalu mengingat istrinya yang usia kandungannya sudah memasuki 7 bulanan. Itu artinya beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan. Bersamaan dengan itu, ia juga memikirkan bagaimana caranya mendapatkan banyak uang untuk biaya persalinan istrinya. Belum lagi nanti dengan kebutuhan sehari-harinya, kemungkinan akan memakan biaya yang sangat banyak. Karena itulah Agus mempercayai temannya itu, yaitu Mang Ujang, untuk memberikan jalan keluar terkait dengan keluhan-keluhannya itu. Singkat cerita, Agus tiba di tempat Ki Gandu setelah 30 menit melakukan perjalanan. Agus berhenti tepat di pinggir jalan dan mendapati dua persimpangan yang gelap. Ia bingung harus menuju kemana, karena memang tidak memiliki penunjuk arah. Namun saat dirinya sedang mondar-mandir di sekitar jalan, tiba-tiba seorang kakek tua datang dari salah satu persimpangan itu. Kakek itu diyakini sebagai Ki Gandu. Ia datang menghampiri Agus seperti sudah tahu maksud dan tujuan Agus. "Kamu temannya Ujang?" tanya Ki Gandu. "Benar, saya temannya," jelas Agus. "Ikut saya." Ki Gandu pun membawa Agus untuk menuju ke sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat dari Ki Gandu sendiri. Agus pun mengikuti arah di mana Ki Gandu berjalan. Saat itu Agus dan Ki Gandu harus melewati jalanan yang gelap dan sunyi tanpa suara. Agus juga berpikir, apakah di tempat ini ada penduduk? Hingga akhirnya, setelah mereka berdua berjalan, Agus melihat sebuah gubuk tua yang berdiri di dekat sebuah pohon besar. Di sampingnya terdapat sebuah kandang yang diyakini sebagai kandang ayam. Lalu ada seorang wanita tua yang diyakini sebagai istrinya sedang duduk di depan gubuk itu, seperti sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Entah memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Mang Ujang sebelumnya, atau memang sebuah kebetulan saja terkait sambutan untuk Agus sendiri. Pasalnya, gerak-gerik Ki Gandu seperti sudah paham akan maksud dari tujuan Agus. Setibanya di depan gubuk, Ki Gandu langsung menyuruh pada Agus untuk masuk ke dalam gubuk terlebih dahulu. Sedangkan Ki Gandu, ia bersama dengan istrinya sedang berbicara antara satu sama lain terkait dengan keperluan Agus mendatangi tempatnya. Percakapan mereka terdengar samar-samar di telinga. Agus pun mencoba untuk mendengarkan lebih dekat terkait percakapan mereka. "Anak itu adalah teman dari Ujang. Ia datang atas petunjuk Ujang," jelas Ki Gandu. "Berarti dia akan melakukan hal yang sama seperti Ujang?" tanya istri dari Ki Gandu. "Lihat saja nanti." Setelah mereka berdua membicarakan sedikit tentang Agus, akhirnya mereka pun masuk ke dalam gubuk untuk menemui Agus yang sudah menunggu di sana. Mula-mula Agus merasa khawatir ketika Ki Gandu menatapnya dengan tatapan yang aneh. Namun lambat laun Agus menjadi terbiasa ketika dirinya bisa mengadaptasi perilaku aneh dari Ki Gandu sendiri. Hingga akhirnya percakapan mereka pun dimulai. Ki Gandu mulai membuka percakapan terlebih dahulu. "Apa yang membuatmu ingin kemari, wahai anak muda?" Agus merasa deg-degan saat dirinya ingin menjawab itu. Ia sendiri tidak tahu apa tujuannya untuk mendatangi Ki Gandu. Namun Agus sendiri benar-benar ingin meyakini kalau kedatangannya adalah untuk satu tujuan, yaitu mengetahui lebih dalam terkait pesugihan tumbal bayi yang dimaksudkan oleh Ki Gandu sendiri. Setelah beberapa menit Agus diam, akhirnya ia berani bicara dan menjawab pertanyaan dari Ki Gandu. "Aku kesini ingin bertanya, Ki, terkait pesugihan yang dikatakan oleh Ujang." "Maksudmu pesugihan bayi bajang?" "Bayi bajang?" tanya Agus. "Iya, pesugihan itu dinamakan pesugihan bayi bajang. Pesugihan ini tidak main-main karena harus rela mengorbankan sang anak yang masih dalam kandungan," jelas Ki Gandu.
Mendengar hal itu, Agus langsung terdiam. Hatinya merasa tidak tega dengan apa yang akan dialami oleh istrinya jika Agus benar-benar akan melakukannya. Pesugihan ini akan menjadikanmu kaya raya dengan cepat, namun setiap keinginan pasti ada resikonya. Dan dalam pesugihan ini ada satu resiko yang mengerikan. Jelas Ki Gandu, resiko yang mengerikan. Apa itu Ki? Istrimu tidak akan pernah bisa melahirkan anak lagi. Tiap anak yang hamil, maka ia akan dijadikan tumbal dari pesugihan ini. Mendengar hal itu, Agus langsung diam. Agus langsung mengingat temannya yaitu Ujang, yang belum juga memiliki anak sampai sekarang. Ia menyadari bahwa penyebab Agus tidak memiliki anak adalah karena ikatan dari pesugihan ini. Mereka yang terikat tidak akan bisa lepas darinya, kecuali harus membatalkannya terlebih dahulu. Dan untuk membatalkan pesugihan ini, Agus harus rela dengan berbagai ketentuan yang tidak bisa dinalar dengan akal manusia, di mana dirinya harus siap untuk kehilangan istrinya manakala pesugihan ini dibatalkan. Agus pun memikirkan kembali terkait langkahnya. Ternyata perbuatan ini hanya memberikan kerugian padanya dan juga istrinya. Ki Gandu terus-menerus memberikan pertanyaan pada Agus, apakah dirinya siap untuk melakukan pesugihan jenis ini, karena pesugihan ini memiliki sebuah resiko yang tidak semua orang bisa menanggungnya. Artinya, mereka yang terjerat dalam pesugihan ini maka akan terus-menerus melakukannya sampai akhir hayatnya. Agus pun mulai tergerak hatinya untuk menanyakan sesuatu terkait hal yang harus dilakukan jika dirinya benar-benar melakukan pesugihan itu. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Jika pesugihan ini dijalankan, kamu harus menyirami kuburan anakmu dengan darah ayam cemani tiap Selasa Legi. Darah ayam cemani hitam? Tanya Agus. Benar, darah itu sebagai makanan dari pesugihan yang telah engkau lakukan. Lalu, Selasa Legi adalah hari pembuka antara pembatas yang menghalangi antara keduanya. Agus masih belum paham antara pembatas yang menghalangi antara keduanya. Agus masih belum paham terkait pembatas antar keduanya. Ia merasa pembahasan itu sudah bukan lagi ranahnya. Namun sebelum Agus menanyakan hal itu, Ki Gandu telah menjelaskan terlebih dahulu. Pembatas antar keduanya adalah pembatas antara dunia nyata dengan dunia yang tak kasat mata. Mendengar jawaban itu, Agus sedikit paham. Ia pun hanya mengangguk-angguk paham sambil menatap wajah Ki Gandu yang sudah mulai menampakkan wajah yang sangat antusias. Pulanglah terlebih dahulu. Jika kamu membutuhkanku, aku di sini menantimu, ucap Ki Gandu sembari menyuruh Agus untuk pulang lebih dulu. Apakah Agus bisa menerima tawaran dari Ki Gandu terkait pesugihan itu, atau memang dia hanya ingin tahu terkait pesugihan tumbal bayi? Agus pun pulang ke rumah tepat di tengah malam. Dalam perjalanan ia masih memikirkan kata-kata Ki Gandu terkait persyaratan-persyaratan jika ingin melakukan pesugihan jenis ini. Terlebih lagi pesugihan ini memiliki resiko dampak panjang yang sangat mengerikan. Artinya jika memang pesugihan ini dilakukan dan berhenti di tengah jalan, resiko dan dampaknya akan terus berjalan hingga korban meninggal dunia. Korban yang dimaksud adalah istri dari pelaku pesugihan ini. Akhirnya dengan berat hati Agus membendung niatannya untuk melakukan hal itu. Ia masih memikirkan lebih dalam agar keputusannya bukanlah satu-satunya hal yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya di luar. Sehingga cerita, Agus tiba di halaman rumahnya. Saat itu ia melihat seorang wanita yang masih duduk sambil mengelus-ngelus perutnya tepat di hadapan rumah. Agus yang melihat itu merasa yakin jika istrinya belum tidur. Agus pun segera menuju ke depan rumahnya. Ia kemudian menuju ke istrinya yang sedari tadi sedang menunggunya. Kok belum tidur sih, Neng? Tanya Agus. Kang kok lama banget pulangnya? Jelas Leli, karena Kang ada pekerjaan. Tapi kan gak sampai selarut ini, Kang. Neng takut. Jelas Leli. Agus akhirnya menyadari jika istrinya benar-benar mencintainya. Terlebih lagi sikap perhatian istrinya benar-benar meleburkan hati Agus yang keras. Akhirnya Agus pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam. Hal ini juga karena malam semakin larut. Singkat cerita, keesokan harinya Agus kembali berangkat kerja.
Kali ini ia melihat temannya yang bernama Ujang sedang mengangkat karung beras. Agus pun langsung siap-siap untuk mengangkat karung beras yang sama. Akhirnya Mang Ujang pun melirik Agus yang sudah berada tepat di sebelahnya. "Loh Gus, kamu berangkat?" tanya Ujang. "Iya Mang." "Emang kenapa tuh?" tanya balik Agus. "Ya nggak apa-apa sih. Gimana kemarin malam? Lancar?" "Aku masih belum bisa mastiin Mang." "Loh kenapa emangnya?" tanya Ujang. "Aku masih sayang sama istriku Mang." Mendengar hal itu, Ujang pun tertawa terbahak-bahak. Ia masih mendengar kata cinta di mulut lelaki yang membutuhkan harta. Ujang sendiri tidak benar-benar percaya akan arti cinta yang sebenarnya, karena memang dalam hidupnya terpilih dua hal yang pasti, yaitu harta dan kebahagiaan. Ujang tidak mengaitkan cinta dalam kehidupannya. Ia lebih memilih harta sebagai teman setianya. Agus yang mendengar hal itu, ia pun diam saja. Agus tahu jika prinsip kehidupan yang dijalankan oleh Ujang sangat berbeda dengan dirinya. Agus sendiri adalah tipikal orang yang selalu berpegang teguh pada keluarga dan kebahagiaan. Karenanya perbedaan keduanya sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi, kehidupan mereka tidak bisa disamaratakan. Karena itu, dalam menanggulangi hal ini, Agus tetap memiliki sikap toleransi sebagai bentuk penghormatan dirinya pada ikatan teman, namun tidak untuk meniru prinsip hidup yang dijalankan olehnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, tibalah waktu istirahat. Saat itu, Ujang minta pada Agus untuk menemuinya di tempat yang biasa mereka gunakan untuk ngobrol dalam masalah kehidupan. Agus pun mengiyakan keinginan Ujang. Namun sebelum itu, Agus membuat wedang untuknya. Setelah 10 menit berselang, Agus pun mendatangi lokasi itu. Dan benar saja, Ujang sudah menunggu kedatangan Agus di tempat itu. Setibanya Agus di sana, Ujang langsung mempersilahkan Agus untuk duduk yang beralaskan kertas koran dari pinggiran jalan. Terlihat dengan jelas kepulan asap rokok yang membumbung tinggi. Tangan kiri Ujang memegang rokok kretek dengan aroma khasnya. Pandangan Ujang mengarah ke arah Agus yang sedari tadi hanya bengong tak karuan. "Mau rokok gak?" "Tidak Mang, tidak biasa merokok," jawab Agus. Ujang kembali menghisap rokoknya. Ia kemudian menyeruput wedang yang telah dibawakan oleh Agus. Lalu setelah menikmati dunia yang dua itu, rokok dan wedang, Ujang pun menghadapkan pandangannya ke arah Agus dengan wajah serius. "Kamu serius? Gak mau kaya raya?" tanya Ujang. "Enggak ah, aku masih sayang sama istriku Mang," jelas Agus. Agus, zaman sekarang itu gak usah percaya sama cinta," jelas Ujang. Agus hanya diam sambil memainkan bebatuan di kakinya. "Aku kasih tahu ya, keluarga tanpa harta, rumah akan runtuh. Karena yang memperkokoh rumah itu bukan cinta, tapi harta," ucap Ujang. Mendengar hal itu, Agus mulai tidak menerima bentuk ulasan yang dikemukakan oleh Ujang. "Tapi Mang, keluarga tanpa cinta sama saja mati rasa." "Tak apa mati rasa, yang penting banyak harta," jelas Ujang. Perdebatan mereka berdua terus menjerumus pada dua perbedaan yang signifikan, di mana Agus sendiri lebih mengedepankan cinta sebagai garis terdepan dalam memperkuat keluarga, sedangkan Ujang sendiri lebih terpaku pada harta yang notabene mampu mendapatkan apapun yang ia inginkan selama harta itu benar-benar berlimpah. Debat yang tak berujung. Keduanya pun hampir menimbulkan keributan karena perbedaan pendapat itu, hingga akhirnya Ujang mulai terdiam dengan serangan asumsi yang dikemukakan Agus terkait masalah kehidupannya pada Ujang. Singkat cerita, Ujang langsung mengajukan kesimpulan di antara debat panjang yang tak kunjung itu. "Jadi bagaimana? Apa kamu mau melakukan pesugihan itu?" tanya Ujang. "Tidak dulu Mang, istri saya masih mempercayakan pada saya untuk menjadi lelaki yang benar-benar memberikan nafkah yang layak," jawab Agus. "Ngomong-ngomong, istrimu sedang hamil kan?" tanya Ujang. "Iya Mang." "Emangnya kenapa?" Ujang mulai tersenyum dengan hal itu. Agus mulai merasa ada yang berbeda dengan garis wajah yang ditampakkan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil. "Tak apa-apa, aku rasa memang seharusnya kamu jaga istrimu," jelas Ujang. "Aku jaga tiap hari Mang, apalagi sekarang dia sedang hamil besar." "Hah? Hamil tua?" "Bener Mang."
Berapa bulan kira-kira? Tanya Ujang dengan mimik wajah yang berubah menjadi senang. 7 bulan, Mang. Jelas Agus. Mendengar jawaban Agus, Ujang kemudian tersenyum sambil memainkan kedua jari jemarinya, seperti hendak merencanakan sesuatu. Kenapa emangnya, Mang? Kok kayak seneng gitu? Jelas Agus. Boleh kan aku dan istriku sore ini datang ke rumahmu? Tanya Ujang. Mau apa emangnya, Mang? Ya biasa, aku pengen main aja, pengen silaturahim gitu. Jelas Ujang. Ya boleh, Mang, silakan aja. Mendengar perizinan itu, Ujang benar-benar menampakkan wajah sumringah. Ia seperti merencanakan sesuatu terkait pemberitaan kehamilan istri Agus. Namun dari situ Agus sendiri, ia sudah merasa ada yang aneh dengan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil tua. Dan Agus meyakini sesuatu terkait Ujang dan istrinya yang akan mendatangi rumahnya tepat di sore hari ini. Kemungkinan ada dua opsi, yaitu mereka berdua datang untuk bersilaturahmi atau untuk mengikatkan janji terkait pesugihan tumbal bayi yang sedang dilakukan oleh Ujang beserta istrinya. Selepas Ujang mengatakan hal aneh itu pada Agus terkait rencana kedatangannya ke rumah, Agus pun mulai mencoba bersikap untuk tenang. Ia sendiri belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Ujang dan juga istrinya terkait rencana kedatangannya ke rumah Agus dan istrinya itu. Tepat setelah pulang dari kerja, Agus langsung buru-buru memberitahu istrinya. Kebetulan saat itu istrinya sedang memasak makanan untuk makan malam. Neng, masak apa hari ini? Masak singkong rebus, Mas, sama sambal goang. Nanti malam ada teman Akang yang akan datang ke sini. Siapa, Kang? Mang Ujang. Lali sebenarnya belum mengetahui siapa itu Ujang. Namun setelah diceritakan oleh Agus, Lali merasa terkejut. Ternyata teman dari suaminya ini sedang melakukan semacam pesugihan berjenis tumbal bayi. Terus aku harus gimana, Kang? Nanti baluri perutmu dengan minyak, lalu lapisi dengan kain tapi ya. Lali pun mengangguk paham. Ia mengikuti apa yang diperintahkan suaminya untuk keselamatan dirinya sendiri. Tepat di malam hari mereka berdua datang, tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa makanan yang diperuntukkan untuk makan malam bersama. Agus menyambut kedatangan mereka berdua. Silakan, Kang. Kang Ujang dan istri, sambut Agus. Waduh, udah nunggu ya, ucap Ujang sambil tersenyum. Ya mesti atuh, Kang, kan nyambut tamu. Oh ya, kenalin Gus, ini istriku, ucap Ujang sambil mempersilakan Agus memperkenalkan diri pada istrinya. Oh iya, nama saya Agus, saya Murni. Agus melihat ada sesuatu yang aneh dari sekujur tubuh istri Ujang. Di bagian kakinya sedikit membengkak, tangannya juga agak keras seperti bukan tangan wanita. Lalu di bagian leher Murni terlihat bercak hitam. Namun Agus mencoba untuk merahasiakan kecurigaannya itu dengan bersikap biasa-biasa saja. Mereka bertiga pun mengobrol sejenak tepat di depan rumah sebelum makan malam itu dilaksanakan. Ketika mereka bertiga sedang ngobrol, tiba-tiba mata Ujang selalu melirik ke bagian dalam rumah. Ujang seperti mencari sesuatu yang memang berada dalam rumah Agus. Lalu timbullah sebuah kecurigaan dari Ujang terkait Agus yang memang sengaja menyembunyikan istrinya dari hadapan mereka berdua. Ngomong-ngomong, istrimu gak ikut gabung? Tanya Ujang. Sebentar lagi dia akan kemari, jawab Agus. Istrinya namanya siapa, Kang? Namanya Leli, jawab Agus. Namanya bagus ya, pasti cantik orangnya, ucap Murni. Waduh, matur nuwun atuh. Agus berpura-pura tersanjung dengan pujian yang diberikan oleh Murni pada istrinya dan juga dirinya. Memang itu adalah permainan dari Agus sendiri agar tidak terjadi hal yang menyangkut pada kecurigaan di antara mereka berdua. Beberapa menit kemudian Lali keluar dengan pakaian yang agak besar. Lali keluar dengan sangat anggun sambil membawakan makanan dan juga minuman untuk Ujang dan istrinya. Nah, ini istri saya, ucap Agus. Murni dan juga Ujang terpesona saat melihat dengan jelas wajah istri nan cantik dari Lali. Belum lagi dengan kondisi perutnya yang sedang hamil. Lali dengan anggunnya membawa makanan serta minuman tepat di hadapan mereka berdua. Teh Leli cantik banget, ucap Murni. Aduh, makasih teh
Teteh juga cantik kok. Setelah menghidangkan makanan dan minuman, Leli pun duduk tepat di samping Agus. Obrolan pun dimulai. Mula-mula Ujang menanyakan mengenai usia kandungan dari Leli. Udah berapa bulan hamilnya? Tanya Ujang. 7 bulan, Kang. Wah, sebentar lagi ya? Tanya Ujang. Iya, Kang. Setelah itu Murni pun meminta pada Agus dan Leli untuk memegangi perut Leli. Murni seperti penasaran dengan perut Leli yang buncit itu. Boleh kan? Aku megang perutnya? Tanya Murni. Leli menghadapkan wajahnya ke Agus. Agus hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Silakan teh. Murni pun memegang perut Leli dengan senang hati. Namun baru saja ia memegang perut Leli, tiba-tiba tangannya seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada dalam perut Leli. Au! Kenapa teh? Kok aku seperti kesetrum ya? Tanya balik Murni. Kesetrum? Ujang pun mulai penasaran dengan apa yang ada di balik perut Leli. Ujang sendiri merasa kalau Agus sudah tahu maksud dan tujuannya untuk mendatangi rumahnya. Kok bisa kesetrum teh? Gak tahu. Kayak ada sesuatu di dalamnya. Jelas Murni. Ujang pun langsung menatap Agus dengan tatapan yang sinis. Namun dengan beraninya, Agus juga menatap kembali mata Ujang. Kenapa, Kang? Kok kayak gak seneng gitu? Tanya Agus. Enggak, cuma kaget aja. Aku sudah tahu kok tujuan kalian berdua kesini. Jelas Agus. Ujang dan Murni saling menatap satu sama lain. Mereka berdua merasa malu ketika maksud dan tujuannya diketahui oleh tuan rumah. Kalian ingin mengambil bayiku kan? Kenapa kamu berburu sangat gitu, Gus? Tanya balik Ujang. Agus pun bangkit dari duduknya dan menatap Murni dengan tatapan yang tidak biasa. Istrimu itu sudah beda. Aku tahu yang ada di tubuh istrimu itu ada sosok lain. Mendengar hal itu, Ujang pun langsung memegangi tangan Murni. Jangan bikin fitnah, Gus. Aku tahu. Tiap hari kalian mengunjungi para warga yang sedang hamil. Lalu nantinya perut wanita yang sedang hamil akan dipegang. Keesokan harinya perut itu akan kosong, seperti menghilang begitu saja. Bener kan? Jelas Agus. Ujang pun merasa malu. Ternyata Agus sendiri telah menyadari langkah awal bagaimana ritual pengambilan bayi yang masih berada dalam perut itu berlangsung. Namun Agus bukan orang biasa. Ia sendiri mengetahui jejak langkah orang-orang yang pernah kedapatan bayinya hilang dan menyebarkan sebuah solusi agar membalurkan minyak di perut ibu hamil serta dilepisi dengan kain tapi agar bayi yang berada dalam perut itu tidak diambil oleh orang lain, orang yang ingin melakukan pesugihan jenis ini. Sekarang, apa kamu tega untuk mengambil anak dari temanmu sendiri? Ujang pun terdiam sejenak. Lambat laun diamnya menjadi sebuah tawa yang sangat mengerikan. Kamu memang curang, Gus. Pesugihan itu lebih curang daripada kehidupan normal, Kang. Tapi apa kamu tahu jika pesugihan ini mengantarkan pada kekayaan? Tanya Ujang. Agus pun menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu dan mengunci segala pintunya. Sedangkan Murni ia mundur ke arah belakang Ujang. Pergilah dari sini, Kang. Kamu telah membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Baiklah, aku akan pergi. Ujang pun kemudian meninggalkan rumah Agus dengan langkah yang sedikit buru-buru. Ia menyadari bahwa Agus bukan orang biasa. Bisa dibilang Agus telah mengorek banyak informasi terkait pesugihan tumbal bayi ini. Sampai-sampai segala rencana yang dijalankan oleh Ujang benar-benar tidak berefek padanya. Ini menandakan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Agus pada istrinya jauh lebih besar. Setelah kepergian Ujang, Agus pun menyusul masuk ke dalam rumah. Ia melihat istrinya sudah pucat pasi dan menampakkan wajah dengan ekspresi yang takut. Kang, aku takut. Agus pun langsung memeluk istrinya dan berkata, kita akan melewati hal ini sampai si bayi melahirkan, Neng. Sabar ya. Setelah kejadian itu, Ujang tidak pernah lagi terlihat di tempat kerjanya. Ada yang bilang Ujang keluar dari kerjaannya dan memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun Agus menyadari bahwa alasan Ujang tidak bekerja lagi adalah karena dirinya merasa malu padanya. Hari berganti hari, saat dimana usia kandungan Leli sudah menginjak 8 bulan, ada banyak pemberitaan terkait bayi yang menghilang secara tiba-tiba
ketika masih dalam kandungan. Mereka meyakini bahwa ini adalah ulah dari pelaku pesugihan tumbal bayi. Agus yang mendapatkan pemberitaan itu langsung mengarah pada Ujang dan juga istrinya. Keduanya memang belum kapok walaupun sudah diketahui tindakannya oleh Agus. Total dalam semalam, jumlah bayi yang menghilang di desa sebelah sebanyak 5 orang. Namun ternyata korban bukan jatuh hanya pada bayi-bayi saja. Ada banyak orang dewasa yang meninggal, tak lain adalah calon bapak dari bayi itu. Hal ini terjadi ketika ada salah satu orang warga yang kedapatan suaminya meninggal dunia selepas menunggu sang istri sedang melahirkan. Namun bersamaan dengan itu bayi yang masih berada dalam kandungan pun juga ikut menghilang, entah kemana. Atas kejadian itu, muncul banyak ketakutan pada tiap warga sekitar. Keresahan itu pun membuat para warga di sekitar berkumpul terus menjadi satu untuk menumpas pelaku pesugihan. Mengetahui hal itu, Agus mencoba untuk meluangkan waktunya untuk menjaga Leli, yang mana istrinya sendiri sedang hamil tua. "Kang, sudah dengar belum kabar dari warga sekitar?" "Sudah, Neng. Ini pasti ulah dari Ujang dan juga istrinya." "Kang, apa kita harus pindah saja dari rumah ini?" "Kenapa emangnya, Neng?" "Gak apa-apa, Kang. Aku cuma takut." Leli terus-menerus memegangi perutnya yang sudah membujit itu. Kemungkinan besar beberapa minggu ke depan Leli akan segera melahirkan. Agus juga menyadari hal yang sama mengenai prasangka Leli terkait teror hilangnya banyak bayi dan juga banyaknya orang dewasa yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara itu beberapa warga telah berkumpul di suatu tempat untuk membahas satu permasalahan yang sangat meresahkan. Mereka pun merencanakan sesuatu agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Solusi yang diputuskan dari beberapa warga saat itu antara lain: yang pertama, meminimalisir terjadinya pencurian bayi ketika ada salah satu warga yang hendak melahirkan tepat di malam hari. Melakukan penjagaan yang ketat di saat hendak melahirkan. Mengetahui dengan jelas dukun beranak yang akan dijadikan sebagai orang yang membantu dalam proses persalinan. Sementara itu mereka juga akan memagari tiap rumah warga dengan menggunakan bambu kuning dan lonceng yang telah dijadikan sebagai media penanda ketika akan terjadinya pencurian bayi. Bambu kuning sendiri memiliki fungsi untuk melemahkan orang yang memasuki rumah itu. Jika orang yang memasuki rumah memiliki ilmu hitam, bambu kuning akan menyerap energi itu dan menetralisirkannya secara cepat. Sedangkan lonceng yang telah dijadikan media tersebut berfungsi sebagai media penanda orang-orang yang ada di sekitar rumah ketika yang memasuki rumah itu memiliki kehendak yang sangat buruk dengan tujuan mencuri bayi yang akan dilahirkan. Setelah disepakati, akhirnya mereka memberitahu hal ini pada banyaknya warga sekitar, terutama pada mereka yang memiliki istri yang sedang hamil. Alhasil, para warga merasa aman dan tenang ketika solusi itu sendiri telah memberikan hal yang bersifat kondusif terkait permasalahan-permasalahan yang sedang menimpa desanya itu. Singkat cerita, sesaat sebelum Leli melahirkan, ia minta pada Agus untuk dicarikan seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari proses persalinannya. Hal ini dikarenakan jika masa melahirkan telah tiba, Agus tidak usah repot-repot untuk mencari secara mendadak terkait dukun beranak yang akan membantu proses persalinan Leli. Akhirnya Agus pun mencari seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari persalinan istrinya. Dipilihlah seorang dukun beranak yang bernama Bu Yati. Dia adalah salah satu dukun beranak yang sangat terkenal di tempatnya. Bu Yati telah beberapa kali menolong banyaknya para warga yang sedang melahirkan. Secara pengalaman, Bu Yati sudah sangat berpengalaman dalam menangani para pasiennya. Akhirnya Bu Yati lah yang menjadi pilihan saat itu. Beberapa hari kemudian, Leli sering mengeluh karena dirinya seringkali mulas. Sepertinya sebentar lagi Leli akan segera melahirkan. Saat itu Agus telah bersiaga penuh dan melaporkan hal ini pada para warga yang ada di sekitarnya. Berita ini pun tersebar luas bahwa Agus akan melahirkan anak pertamanya. Tepat di malam harinya, beberapa warga membantu proses persalinan dari Leli. Sebelum akhirnya Bu Yati tiba, para warga telah menempelkan bambu kuning di sekitar rumah Agus. Lalu tidak lupa pula untuk memasang lonceng dalam rumahnya. Setelah semuanya telah usai, akhirnya Bu Yati pun datang sembari menutupi wajahnya. Memang, dukun beranak itu harus menutup wajahnya agar tidak diketahui oleh pelaku pesugihan. Akan tetapi, saat itu para warga sedang disibukkan dengan mengobrol di sekitar rumah Agus. Bersamaan dengan itu, Agus sedang menjaga istrinya
yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi saat Bu Yati memasuki rumah. Seluruh orang yang ada di sekitar rumah tiba-tiba terlelap tertidur. Lalu dengan cepat, Bu Yati mencopoti seluruh bambu kuning yang terpasang. Bersamaan dengan itu, dia juga memasuki rumah dengan santai tanpa kendala apapun. Setelah memasuki rumah, Bu Yati pun menyuruh pada Agus untuk keluar karena persalinan akan dimulai. Setelah Agus keluar, tiba-tiba lonceng berbunyi. Awalnya Agus tidak curiga karena mungkin saja lonceng itu berbunyi akibat angin yang masuk dalam rumahnya. Lalu setelah itu, Bu Yati menutup pintu dan menguncinya. Kondisi dalam rumah pun menjadi berbeda. Tiba-tiba, hawanya sangat panas hingga membuat Leli merasa gerah. Dan manakala proses persalinan akan dimulai, lonceng pun berbunyi dengan sangat kencang. Agus yang berada di luar langsung terkejut ketika mendengar lonceng itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia telah melihat para warga sudah terkapar di samping rumahnya. Agus pun langsung berupaya untuk membangunkan para warga, namun mereka seperti tersilap dalam tidur. Sementara itu, persalinan Leli pun akan dimulai. Namun saat persalinan akan dimulai, Bu Yati langsung membuka tudung penutup kepala dari wajahnya. Dan ternyata, yang mereka kira itu adalah Bu Yati, akan tetapi di balik tudung palsu itu adalah si Murni, istri dari Ujang. Murni tersenyum dan berkata pada Leli, "Teh, kita ketemu lagi." "Kak, kamu kan Murni?" "Iya Teh." Bayi Teteh sangat wangi. Lonceng terus berbunyi hingga memberikan kebisingan dalam ruangan. "Teteh sudah siap?" tanya Murni. Leli mencoba untuk menghindar di saat kedua tangan Murni hendak memegangi perut Leli. Namun di saat yang sama, Agus langsung mendobrak pintu dan menusukkan sebuah bambu tepat di bagian punggung Murni. Saat yang bersamaan, wajah Murni berubah seperti siluman. Lidahnya sangat panjang dan memiliki sorotan mata yang tajam serta berwarna kemerahan. Murni pun melarikan diri lewat bagian belakang rumah. Secara bersamaan para warga langsung terbangun. Agus langsung keluar dan meminta para warga untuk mengejar Murni yang sedang melarikan diri. Para warga pun langsung melihat seorang wanita yang sedang berlari sambil menahan luka yang berada di bagian punggungnya. Lalu karena sebentar lagi Leli akan melahirkan, Agus pun langsung membawa Leli untuk menuju ke dukun beranak lainnya. Agus membopong Leli dan mencari dukun beranak lainnya. Selama dalam perjalanan, Agus masih kepikiran dengan munculnya Murni. Ia berasumsi bahwa Murni menyamar sebagai Bu Yati, sedangkan Bu Yati masih berada di rumah. Akhirnya Agus pun menuju ke rumah Bu Yati. Sampainya di sana, Agus langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Yati. Dan beruntungnya, Bu Yati membukakan pintu dengan wajah yang memucat. "Bu, kenapa mukanya? Jangan banyak tanya. Istrimu sebentar lagi akan melahirkan. Bawa masuk." Agus pun membawa masuk Leli ke dalam rumah Bu Yati. Sementara itu para warga harus mengejar Murni, yang akhirnya masuk ke dalam rumah miliknya. Karena mengetahui Murni telah melakukan pesugihan, akhirnya para warga yang kesal, mereka membakar rumah miliknya bersama dengan seluruh isinya. Kebakaran itu menimbulkan keramaian banyak warga. Mereka berdatangan sembari bersorak bahagia karena Murni telah mati menjadi abu. Dan tepat saat itu juga, Leli melahirkan anak pertamanya berkat bantuan dari Bu Yati. Akhirnya, Agus menjadi satu-satunya warga yang berhasil menyelamatkan anaknya dari cengkraman tumbal pesugihan bayi. Dan nasib Murni sendiri, dia terbakar bersamaan dengan suaminya yang kala itu sedang melakukan ritual yang sama. Namun atas saran warga, tubuh atau jasad dari keduanya tidak boleh menyentuh tanah. Mereka dipercaya memiliki keilmuan yang lain yang mana mampu membangkitkan diri dan membalaskan dendamnya pada para warga yang berada di sekitarannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini dapat diambil pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.